Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Masih di bab bilangan bulat, bagian sifat-sifat penjumlahan dan pengguruan. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita bahas pengulangan bilangan bulat terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita langsung ke contoh ya teman-teman. Ada 8 ditambah negatif 5. Ingat, kalau positif bertemu dengan positif maka menjadi positif, negatif bertemu negatif menjadi positif, positif bertemu negatif menjadi negatif, sedangkan negatif bertemu dengan positif menjadi negatif. Nah, di contoh soal ini ada positif bertemu dengan negatif ya teman-teman, maka menjadi negatif, berarti 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah, contoh selanjutnya ada 6 dikurangi min 8, negatif 8, maka negatif bertemu dengan negatif menjadi positif, berarti 6 ditambah 8 sama dengan 14. Kesimpulannya, untuk A dan B bilangan bulat berlaku sebagai berikut ya teman-teman. Selanjutnya sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, terbagi menjadi 4 sifat-sifatnya. Ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan ada unsur identitas. Kita akan membahas keempat sifat ini satu persatu ya teman-teman. Kita akan bahas sifat yang pertama dulu, yaitu sifat tertutup. Kita langsung ke contohnya ya teman-teman. Ada negatif 5 ditambah 2. Nah, kita gunakan garis bilangan ya teman-teman. Ingat, kalau tandanya dijumlah, maka garis bilangannya melangkah ke arah kanan. Jika dikurang, maka ke arah kiri. Di sini ada negatif 5, maka kita mulai dari titik negatif 5. Lalu ditambah 2, maka melangkah 2 ke arah kanan, jadi negatif 3. Nah, ketiga bilangan ini termasuk bilangan bulat. Contoh selanjutnya yaitu ada negatif 1 ditambah negatif 3. Karena di sini ada positif bertemu negatif, maka berubah menjadi negatif. Dimulai dari negatif 1 melangkah ke arah kiri 3 ya, jadi negatif 4. Nah, hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat, maka disebut sifat tertutup. Kita beralih ke sifat kedua, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Kita langsung ke contohnya. Ada negatif 3 ditambah 2. Apakah sama hasilnya dengan 2 ditambah negatif 3? Kita gunakan garis bilangan. Ingat, untuk yang contoh pertama dari negatif 3 ke arah kanan karena ditambah 2 ya, jadi negatif 1. Selanjutnya ada 2 ditambah negatif 3. Nah, positif bertemu negatif maka jadi negatif ke arah kiri ya teman-teman. Dari bilangan 2 ke arah kiri 3 langkah, berarti negatif 1. Maka kesimpulannya negatif 3 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah negatif 3, sama dengan negatif 1. Berarti berlaku sifat ini ya teman-teman, A tambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Contohnya negatif 4 ditambah 6 ditambah 3. Nah, negatif 4 dan 6 ini di dalam kurung ya, berarti itu yang pertama kali dioperasikan. Maka kita mulai dari negatif 4, yaitu ke arah kanan 6 langkah ya teman-teman, jadi sama dengan 2. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya kita coba apakah sama hasilnya. Negatif 4 ditambah 6 ditambah 3, tapi yang dikurungkan 6 dan 3 nya. 6 tambah 3 9, berarti negatif 4 ditambah 9. Dari negatif 4 lalu melangkah ke arah kanan 9 langkah, maka hasilnya sama dengan berhenti di 5, maka sama dengan 5.
Sehingga berlaku sifat asosiatif, yaitu A ditambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Sifat selanjutnya ada unsur identitas. Nah, pernyataannya sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Bilangan berapapun kalau dijumlahkan dengan 0 berarti hasilnya bilangan itu sendiri, maka disebut unsur identitas. Selanjutnya Bunda kasih latihan ya. Kuisnya ada 2 soal. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Tugasnya Bunda tunggu. Alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai mempelajari materi hari ini. Nah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.